Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya. Nah, sekarang ini komunikasi antar budaya semakin penting dan semakin vital daripada masa sebelum ini. Berikut akan saya jabarkan mengenai beberapa faktor yang menyebabkan pentingnya komunikasi antar budaya. Yang pertama yaitu mobilitas. Mobilitas masyarakat di seluruh dunia sedang mencapai puncaknya. Jadi mungkin saat ini orang-orang sering kali mengunjungi budaya lain untuk mengenal daerah baru dan orang-orang yang berbeda serta untuk menggali peluang-peluang ekonomis. Nah, dari sinilah hubungan antar pribadi kita semakin menjadi hubungan antar budaya. Yang kedua yaitu adanya saling kebergantungan ekonomi. Nah, masa ini kebanyakan negara secara ekonomis bergantung pada negara lain. Seperti salah satu contohnya, saya akan menjelaskan mengenai kehidupan ekonomi Amerika. Banyak bekerja sama dengan negara-negara Eropa yang mana mereka kulturnya saling bermiripan. Kemudian sekarang ini justru Amerika melakukan kerjasama perdagangan, khususnya di bidang teknologi, dengan negara-negara seperti Asia Timur, Jepang, Korea, Taiwan yang justru kulturnya sangat berbeda dengan kultur Amerika. Nah, dari sisi inilah kita dapat melihat bahwa kehidupan ekonomi bangsa Amerika bergantung pada kemampuan bangsa-bangsa ini untuk berkomunikasi secara efektif dengan kultur-kultur yang berbeda itu. Hal itu juga sama dengan Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu adanya teknologi komunikasi. Saat ini meningkat pesatnya teknologi komunikasi telah membawa kultur luar yang ada kalanya masuk ke Indonesia gitu. Seperti contohnya, kita melihat film-film seri impor yang bisa mengenalkan kita terhadap adat kebiasaan bangsa-bangsa lain. Kemudian ada berita-berita dari luar negeri yang menambah wawasan kita tentang dunia luar gitu. Teknologi telah membuat komunikasi antar budaya menjadi lebih praktis, lebih mudah, dan tak terhindarkan. Kadang kita juga pernah mendengar atau membaca di media-media berita tentang ketegangan rasial, pertentangan agama, diskriminasi seks, dan masalah-masalah ini disebabkan oleh kegagalan komunikasi antar budaya. Begitu. Nah, yang keempat yaitu adanya pola imigrasi. Hampir di setiap kota besar di dunia, kita dapat menjumpai orang-orang dari bangsa lain. Seperti contoh, kehidupan sehari-hari kita nih, kita bergaul, bekerja, bersekolah dengan orang-orang yang mungkin sangat berbeda kulturnya dari kita. Nah, berdasarkan pengalaman sehari-hari inilah komunikasi antar budaya semakin menjadi. Kemudian yang terakhir yaitu adanya kesejahteraan politik. Kesejahteraan politik kita saat ini sangat bergantung pada kesejahteraan politik kultur dari negara lain. Seperti contoh, kekacauan politik di belahan dunia lain seperti Afrika Selatan, Polandia, Timur Tengah misalnya, itu sangat mempengaruhi keamanan negara kita. Komunikasi dan saling pengertian antar budaya saat ini terasa lebih penting daripada sebelumnya. Etnosentrisme adalah kecenderungan untuk mengevaluasi nilai, kepercayaan, dan perilaku dalam kultur sendiri sebagai yang lebih baik, lebih egois, dan lebih wajar daripada dalam kultur lainnya. Kita perlu menyadari bahwa kita dan orang lain itu setara. Tidak ada yang lebih rendah ataupun yang lebih tinggi. Kesadaran atau kesa mindfulness dan ketidaksadaran mindfulness. Di sini kita dapat melihat kesulitan kedua dengan memperhatikan perbedaan antara keadaan penuh kesadaran dan tidak kesadaran yang dikemukakan oleh ahli psikologi yaitu Alan Langer. Bila Anda berada dalam keadaan tidak sadar atau mindfulness, Anda bertindak dengan asumsi yang biasanya tidak layak secara intelektual dan diri. Karenanya bertindak tidak rasional dalam banyak hal. Bila kesadaran diri kita dibangunkan, kita dengan cepat tiba pada cara berpikir yang lebih logis dan nasional. Kita menyadari bahwa orang lain dan sistem kultur lain memang berbeda, akan tetapi kita seringkali mengabaikannya bila kita sedang berada dalam keadaan ketidaksadaran diri atau mindfulness. Selanjutnya yaitu ada hakikat komunikasi antar budaya. Nah, hal ini sangat penting untuk kita pahami sebelum kita mendefinisikan apa sih komunikasi antar budaya itu. Nah,
Saya akan menjelaskan mengenai enkulturasi yang mengacu pada proses di mana kultur ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Akulturasi juga mengacu pada proses di mana kultur seseorang dimodifikasikan melalui kontak atau pemaparan langsung dengan kultur lain, begitu. Nah, komunikasi antar budaya juga mengacu pada komunikasi antara orang-orang dari kultur yang berbeda, antara orang-orang yang memiliki kepercayaan, nilai, dan cara berperilaku kultur yang berbeda. Selanjutnya ada subkultur. Nah, definisi dari subkultur ini ialah kelompok-kelompok yang lebih kecil yang tinggal dan berinteraksi dalam kultur yang lebih besar atau dominan. Kita juga mengatakan bahwa subkultur ini seringkali mengembangkan sistem komunikasi mereka sendiri untuk meningkatkan efisiensi komunikasi dan untuk memungkinkan para anggota saling mengenal satu sama lain, untuk menjamin kerahasiaan komunikasi, dan untuk menciptakan kesan tertentu atau membuat bingung orang lain, seperti itu. Dan yang terakhir ada bentuk-bentuk komunikasi antar budaya. Yang pertama, komunikasi antar budaya, misalnya antara orang Cina dan Portugis, atau antara orang Prancis dan orang Norwegia. Yang kedua, komunikasi antara ras yang berbeda, misalnya antara orang kulit hitam dan orang kulit putih. Yang ketiga, komunikasi antara kelompok etnis yang berbeda, misalnya antara orang Amerika keturunan Italia dan orang Amerika keturunan Jerman. Yang keempat, ada komunikasi antara kelompok agama yang berbeda, misalnya antara orang Katolik Roma dan Episkopal, atau antara orang Islam dan orang Yahudi. Yang kelima, komunikasi antara bangsa yang berbeda, misalnya antara Amerika Serikat dan Meksiko, atau antara Prancis dan Italia. Yang keenam, komunikasi antara subkultur yang berbeda, misalnya antara dokter dan pengacara, atau antara tunanetra dan tunarungu. Yang ketujuh, komunikasi antara suatu subkultur dan kultur yang dominan, misalnya antara kaum manula dan kaum muda. Yang ke-8, komunikasi antara jenis kelamin yang berbeda, antara pria dan wanita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip komunikasi antar budaya. Kita dapat lebih memahami komunikasi antar budaya dengan menelaah prinsip-prinsip umumnya. Prinsip-prinsip ini sebagian besar diturunkan dari teori-teori komunikasi yang sekarang diterapkan untuk komunikasi antar budaya. Yang pertama ada relativitas bahasa. Gagasan umum bahwa bahasa mempengaruhi pemikiran dan perilaku paling banyak disuarakan oleh para antropologis linguistik. Karena bahasa-bahasa di dunia sangat berbeda-beda dalam hal karakteristik semantik dan strukturnya. Tampaknya masuk akal untuk mengatakan bahwa orang yang menggunakan bahasa yang berbeda juga akan berbeda dalam cara mereka memandang dan berpikir tentang dunia. Perbedaan di antara bahasa terlihat paling besar tentu saja pada awal interaksi. Karena itu sangatlah penting bahwa kita menggunakan teknik-teknik komunikasi yang efektif. Yang kedua, bahasa sebagai cerminan budaya. Bahasa mencerminkan budaya, makin besar perbedaan budaya, makin besar perbedaan komunikasi baik dalam bahasa maupun dalam isyarat-isyarat nonverbal. Makin besar perbedaan antara budaya, makin sulit komunikasi dilakukan. Kesulitan ini dapat mengakibatkan misalnya lebih banyak kesalahan komunikasi, lebih banyak kesalahan kalimat, lebih besar kemungkinan salah paham, makin banyak salah persepsi, dan makin banyak potongan kompas atau bypassing. Yang ketiga ada mengurangi ketidakpastian. Menurut Berger, Braddock, dan Gadikans, makin besar perbedaan antara budaya, makin besarlah ketidakpastian dan ambiguitas dalam komunikasi. Karena ketidakpastian dan ambiguitas yang lebih besar ini, diperlukan lebih banyak waktu dan upaya untuk mengurangi ketidakpastian dan untuk berkomunikasi secara lebih bermakna. Yang keempat, ada kesadaran diri dan perbedaan antar budaya. Menurut Gadikans dan Langer, makin besar perbedaan antar budaya, makin besar kesadaran diri atau mindfulness para partisipan selama komunikasi. Ini mempunyai konsekuensi positif dan negatif. Masalah sebenarnya bukanlah pada bagaimana menjaga interaksi dan mengupayakan saling pengertian. Masalahnya adalah kita terlalu mudah menyerah setelah terjadinya kesalahpahaman di saat awal. Yang kelima, ada interaksi awal dan perbedaan antar budaya. Menurut Altman, Taylor, dan Gadikans, perbedaan antar budaya terutama penting dalam interaksi awal dan secara berangsur-angsur berkurang tingkat kepentingannya ketika hubungan menjadi lebih akrab. Kita perlu lebih fleksibel untuk memperbaiki pendapat yang kita buat berdasarkan informasi yang sangat terbatas itu. Prasangka dan bias bila dipadukan dengan ketidakpastian yang tinggi pasti akan menghasilkan penilaian yang nantinya perlu kita perbaiki. Yang keenam, ada memaksimalkan hasil interaksi.
Menurut Sena Frank, dalam komunikasi antar budaya, seperti dalam semua komunikasi, kita berusaha memaksimalkan hasil interaksi. 3 konsekuensi yang dibahas oleh Sena Frank mengisyaratkan implikasi yang penting bagi komunikasi antar budaya. Yang pertama, orang akan berinteraksi dengan orang lain yang mereka perkirakan akan memberikan hasil positif. Kedua, bila kita mendapatkan hasil yang positif, kita terus melibatkan diri dalam komunikasi dan meningkatkan komunikasi kita. Bila kita memperoleh hasil negatif, kita mulai menarik dan mengurangi komunikasi. Dan yang terakhir, kita membuat prediksi tentang mana perilaku kita yang akan memberikan hasil positif. Kita kemudian melakukan apa yang menurut kita akan memberikan hasil positif dan berusaha tidak melakukan apa yang menurut kita akan memberikan hasil negatif. Di slide selanjutnya ada hambatan-hambatan komunikasi antar budaya. Hukum Murphy, jika sesuatu bisa salah, dia akan salah, terutama berlaku untuk komunikasi antar budaya. Berikut ini hambatan-hambatan yang unik untuk komunikasi antar budaya. Yang pertama, ada mengabaikan perbedaan antara Anda dan kelompok kultural berbeda. Barangkali hambatan yang paling lazim adalah bila mana Anda menganggap bahwa yang ada hanya kesamaan dan bukan perbedaan. Ini terutama terjadi dalam hal nilai, sikap, dan kepercayaan. Ambillah contoh sederhana, seorang Amerika mengundang rekan kerjanya, orang Filipina, untuk makan malam di rumahnya. Orang Filipina ini dengan sopan menolak. Orang Amerika tersebut merasa sakit hati dan merasa bahwa kawannya itu tidak ingin menjalin hubungan persahabatan yang akrab dengannya. Orang Filipina sebaliknya merasa sakit hati dan menganggap bahwa undangan tadi tidak disampaikan dengan tulus. Di sini tampaknya baik orang Amerika maupun orang Filipina tersebut menganggap bahwa adat kebiasaan mereka dalam mengundang seseorang untuk makan malam adalah sama, padahal sebenarnya berbeda. Yang kedua, ada mengabaikan perbedaan antara kelompok kultural yang berbeda. Dalam setiap kelompok kultural terdapat perbedaan yang benar dan penting, seperti halnya orang Amerika tidak sama satu dengan lainnya. Demikian pula orang Indonesia, Yunani, Meksiko, dan sebagainya. Bila kita mengabaikan perbedaan ini, kita terjebak dalam stereotip. Kita mengasumsikan bahwa semua orang yang menjadi anggota kelompok yang sama. Dalam hal ini, kelompok bangsa atau ras adalah sama. C. Mengabaikan perbedaan dalam makna atau arti. Sebelumnya telah dikemukakan bahwa makna tidak terletak pada kata-kata yang digunakan, melainkan pada orang yang menggunakan kata-kata itu terhadap prinsip dalam komunikasi antar budaya. Misalnya, perbedaan makna kata agama bagi seseorang penganut agama Islam dan bagi seorang ateis. Kata makan, ma'amah, bagi seorang petani miskin dan bagi seorang eksekutif adalah puncak sebuah perusahaan besar. Dan di sini bergantung pada definisi kultur pendengaran. Melanggar adat kebiasaan kultural. Setiap kultur mempunyai aturan komunikasi sendiri-sendiri. Aturan ini menetapkan nama yang dipatut dan nama yang tidak dipatut. Yang mana yang tidak dipatut. Pada beberapa kultur, kontak mata langsung dengan lawan bicara. Dalam kultur yang lain, penghindaran kontak mata seperti ini dianggap mengisyaratkan ketidakminatan. Misalnya, pada seseorang gadis Amerika berbicara dengan pria Indonesia yang jauh lebih tua, diharapkan menghindarkan kontak mata langsung. Namun bagi orang Indonesia, kontak mata langsung dalam situasi ini dianggap tidak sopan. Menilai perbedaan secara negatif. Meskipun menyadari adanya perbedaan antara kultur-kultur, menilai perbedaan ini sebagai hal yang negatif. Contohnya meludah. Secara objektif, meludah dan menjulurkan lidah bukanlah merupakan tindakan yang negatif ataupun positif. Bila kita melihatnya sebagai hal yang negatif, jika itu orang Barat, atau hal yang positif jika Anda orang yang Masai atau India. Di sini kita terperangkap dalam pemikiran etnosentris, menempatkan lawan bicara pada posisi defensif dan orang lain di pihak yang lebih rendah. Perbedaan kultur merupakan perilaku yang perlu dipelajari, bukan perilaku kodrati atau perilaku yang dibawa sejak lahir.
karena kita perlu memandang perilaku kultur ini secara evaluatif sebagai perbedaan tetapi seterata. Kejutan budaya. Kejutan budaya mengacu pada reaksi psikologis yang dialami seseorang karena berada di tengah suatu kultur yang sangat berbeda dengan kulturnya sendiri. Kejutan budaya itu normal. Kebanyakan orang mengalaminya bila memasuki kultur yang baru dan berbeda. Orang yang mengalami kejutan budaya mungkin tidak memahami beberapa hal yang sangat mendasar. Yang pertama ada bagaimana meminta tolong atau memberikan pujian kepada seseorang. Yang kedua ada bagaimana menyampaikan atau menerima undangan makan malam. Yang ketiga ada seberapa dini atau terlambat datang memenuhi janji atau berapa lama harus berada di sana. Yang ketiga ada bagaimana membedakan kesungguh-sungguhan dari senda gurau dan sopan dari keacuh tak acuhan. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang keenam ada bagaimana berpakaian untuk situasi informal, formal, atau bisnis. Yang ketujuh ada bagaimana memesan makan di restoran atau bagaimana memanggil pelayan. Antropologi Scholar for Oberg 1960 yang pertama kali menggunakan istilah kejutan budaya mengamati bahwa ini berlangsung dalam beberapa tahap. Tahap 1, ada masa bulan madu. Pada mulanya terasa ada pesona, kegembiraan dengan kultur baru dan masyarakatnya. Akhirnya Anda memiliki rumah sendiri. Anda menjadi majikan dari diri sendiri. Akhirnya semua menjadi milik Anda sendiri. Tahap 2, ada krisis di sini. Pintu komunikasi antar budaya. Pada kesempatan ini akan diulangi sarana-sarana mengenai hal tersebut dalam konteks komunikasi antar budaya. Selanjutnya yang pertama ada menghindari hambatan. Menyadari bahwa hambatan-hambatan yang ada perlu dihindari sebagai pedoman. Bacalah beberapa saran berikut. Yang pertama ada sadarilah perbedaan antara Anda dan orang yang kulturnya berbeda. Yang kedua, sadarilah bahwa perbedaan selalu ada dalam kelompok apapun. Yang ketiga, ingatlah bahwa makna ada pada orang dan bukan pada kata-kata atau gerak-gerik. Yang keempat, ada ingatlah akan adat kebiasaan budaya yang berlaku dalam sembarang konteks komunikasi antar budaya. Yang kelima, hindari evaluasi negatif terhadap perbedaan kultur baik secara verbal maupun nonverbal. Yang terakhir, hindarilah kejutan budaya dengan mempelajari sebanyak mungkin kultur yang akan Anda masuki. Yang kedua, ada memanfaatkan prinsip-prinsip interaksi antar pribadi yang efektif. Dikemukakan karakteristik interaksi antar pribadi yang efektif yang diturunkan dari model humanitis dan yang diturunkan dari model pragmatis. Yang pertama itu ada keterbukaan. Bersikaplah terbuka terhadap perbedaan yang ada di antara orang-orang terhadap perbedaan nilai, kepercayaan, dan sikap selain juga terhadap perilaku. Yang kedua ada empati. Tempatkanlah diri Anda pada posisi lawan bicara yang berasal dari kultur yang berbeda. Isyaratkanlah empat ini dengan ekspresi wajah karakteristik yang penuh minat dan perhatian serta tanggapan yang mencerminkan pengertian dan kesependapatan. Lalu yang ketiga ada sikap mendukung, yang dimana ada unsur deskriptif, jangan evaluatif, spontan, jangan strategis profesional, dan yang terakhir jangan memastikan. Yang keempat ada sikap positif. Komunikasi sikap positif karenanya buatlah lawan bicara merasa nyaman dengan komunikasi sikap yang positif. Yang kelima ada kesetaraan. Hilangkan reputasi dengan selalu bersikap bahwa kita berkomunikasi dengan pihak yang setara. Yang keenam percaya diri. Menoleransi ambiguitas, tetap percaya diri dan tenang dalam setiap situasi yang belum pernah Anda alami. Yang ketujuh ada kedekatan. Kedekatan menyatukan orang, membantu mengatasi perbedaan. Yang kedelapan ada manajemen interaksi, khususnya bersikaplah sensitif terhadap perbedaan dalam cara mengambil ahli pembicaraan. Yang kesembilan ada daya ekspresi. Tanggulangilah keadaan ini dengan mengkomunikasi keterlibatan tulus dalam interaksi. Yang kesepuluh ada berorientasi kepada pihak lain. Sadarilah bahwa setiap orang mempunyai andil dalam interaksi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang kita paparkan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.